Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, Kade Ayu Rianti, mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha dari program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dengan NIM 23170410008. Nah, teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang yoga dan pranayama. Namun, pada video kali ini kita akan lebih menyimak materi-materi yang ada pada video-video yang telah diberikan oleh dosen seputar yoga dan pranayama. Nah, bagi teman-teman yang ingin menyimak videonya juga bisa cek di kolom description. Di sana sudah tertera link video yang akan kita simak. Langsung saja ke video pertama, yaitu tentang video dari Kick Andy yang mengajarkan nilai-nilai seputar nilai sosial dan kemanusiaan, di mana nilai-nilai sosial dan kemanusiaan itu sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai saling tolong-menolong. Layaknya manusia yang merupakan makhluk sosial, di mana tidak bisa hidup sendiri dan senantiasa memerlukan bantuan orang lain. Begitu pula yang dilakukan oleh Han Han yang menolong adik Fahri yang mengalami kanker mata melalui penggalangan dana yang ia lakukan di kitabisa.com. Nah, dari Han Han kita belajar bahwa kita harus memanfaatkan media sosial dengan sebaik mungkin, seperti melakukan penggalangan dana, melakukan challenge-challenge yang bermanfaat bagi masyarakat dan bisa menolong orang-orang di sekitar kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Di mana sikap saling tolong-menolong ini sudah sepatutnya kita lakukan sebagai makhluk sosial. Yang kedua adalah empati. Empati adalah kemampuan kita untuk memahami dan merasakan apa yang orang lain rasakan, pikirkan, dan alami. Jadi, sebagai manusia, kita sudah sepatutnya memiliki rasa empati yang kuat kepada orang lain, sehingga kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan, dan kita bisa memikirkan apa yang mereka pikirkan. Contohnya seperti Han Han yang merasakan bagaimana ketika nantinya ia menjadi adik Fahri yang mengalami kanker mata namun terhalang oleh finansial sehingga ia tidak bisa melakukan perobatan. Dari sanalah adik Han Han tergerak hatinya untuk menolong adik Fahri dalam bentuk penggalangan dana melalui challenge-challenge yang ia lakukan seperti lari, bersepeda, berenang, dan lain sebagainya yang ia bagikan di sosial media. Yang ketiga adalah bersyukur. Bersyukur atas apa yang telah kita miliki bahwa hidup kita lebih beruntung dari orang-orang lain di luar sana yang masih susah untuk makan, tidak bersekolah, dan lain sebagainya. Kita harus bersyukur bahwa kita masih bisa makan dengan baik. Yang kedua, kita masih bisa bersekolah, menuntut ilmu setinggi mungkin, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah nilai berbagi ilmu. Ilmu yang kita miliki sudah sepatutnya kita bagikan ke orang-orang agar dapat meningkatkan ilmu pengetahuan orang lain. Jadi, berbagi ilmu yang dimiliki sendiri oleh kepada orang lain seperti yang telah dilakukan oleh Louis yang mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak di Bantar Gebang tanpa memandang siapa mereka, bagaimana penampilan mereka, dan lain sebagainya. Louis dengan senang hati mengajarkan anak-anak Bantar Gebang untuk belajar bahasa Inggris agar dapat meningkatkan ilmu pengetahuan mereka. Yang kelima adalah pantang menyerah. Apapun yang kita lakukan tentu akan menghasilkan hasil yang sangat memuaskan. Seperti kata pepatah bahwa usaha tidak mengkhianati hasil. Jadi, berkaca dengan perilaku yang dilakukan oleh Han Han, Louis, dan Ariel yang pantang menyerah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitar untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan, dan kita harus meniru perilaku-perilaku tersebut karena kita sebagai manusia harus pantang menyerah dan kita harus menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Yang keenam adalah berbagi atau bersedekah.
berbagi apa yang kita miliki kepada orang lain seperti yang Ariel lakukan. Walaupun ia merupakan seorang anak, buruh bangunan, tapi itu tidak memungkiri bahwa ia bisa bersedekah kepada orang lain dengan cara menyisihkan uang jajannya untuk memberikan donasi kepada orang yang membutuhkan. Jadi, bukan seberapa kekayaan yang kita miliki, tetapi seberapa niat yang kita miliki untuk berdonasi, bersedekah, ataupun berbagi kepada orang yang membutuhkan. Nah, dari nilai-nilai yang sudah saya eee, paparkan, ada beberapa nilai-nilai yang sudah dapat saya tiru dalam dunia dalam dunia nyata dan ini sudah saya implementasikan dari beberapa minggu, ke belakang. Yang pertama adalah, tentang berbagi ataupun bersedekah. Jadi pada Hood for Commission, di mana itu merupakan forum komunikasi KIP kuliah Universitas Pendidikan Ganesha. Eee, Serangkaian dengan HUT-Porkom, kita panitia melakukan penyaluran donasi pakaian kepada lansia di Panti Jompo Kaliasem. Selain itu juga, ada pun kegiatan-kegiatan bermanfaat yang saya lakukan dan bersama rekan-rekan panitia, yakni berbagi ilmu kepada siswa-siswi di SD Desa Depeha. Jadi, saya dan rekan-rekan, panitia mengajar anak-anak SD tentang bagaimana cara berperilaku yang santun, berbicara yang santun, ataupun mendengarkan yang baik. Jadi dengan, saya dan rekan-rekan berbagi ilmu, itu dapat meningkatkan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh anak-anak SD Desa Depeheng. Selain itu juga, saya juga aktif, berbagi sembako kepada lansia-lansia yang ada di desa saya sendiri, yaitu Desa Patanakan, di mana saya tergabung dalam Trune-Truni, Arya Sentong, dan di mana, STT tersebut menggalakkan sebuah kegiatan berbagi, yakni berbagi sembako kepada lansia-lansia yang memang, dalam kategori membutuhkan dan di sana kita berbagi sembako dan sekiranya dapat membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada pun ide-ide relevan yang dapat saya lakukan di lingkungan saya pribadi setelah saya menonton video dari Kick Andy tentang anak-anak yang berhati mulia, anak-anak yang berhati malaikat. Di mana yaitu yang pertama, memanfaatkan sosial media dengan baik. Jadi saya bisa memanfaatkan sosial media saya dengan cara membuat konten-konten yang menarik tentang seputar nilai sosial kemanusiaan agar dapat menggerakkan hati-hati para hati-hati orang lain tentang sosial kemanusiaan. Yang kedua adalah melakukan kegiatan bakti sosial seperti, memberikan donasi, bersih-bersih pantai, dan lain sebagainya yang memang berdampak luar biasa kepada masyarakat sekitar. Dan selanjutnya adalah melakukan penggalangan dana untuk orang yang membutuhkan. Jadi ide-ide yang dilakukan oleh Han, Ariel, dan Louis itu bisa kita implementasikan, yaitu dengan memanfaatkan website kitabisa.com, di mana kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan melalui penggalangan dana. Selanjutnya ada pun, eee cara lain yaitu menjadi tutor sebaya, yakni berbagi ilmu yang kita miliki kepada orang lain seperti anak-anak SD, SMP, dan lain sebagainya. Nah, itu dia, ulasan saya tentang video pertama. Selanjutnya kita beralih ke video kedua yang membahas tentang pranayama. Nah, video pranayama yang setelah saya tonton ini mengajarkan tentang bagaimana cara mempraktekkan pranayama dengan baik dan benar. Nah, teman-teman semuanya, perlu kita ketahui bahwasanya pranayama itu merupakan, cara bagaimana kita bernafas. Dan pranayama ini merupakan bagian dari yoga. Nah, dalam melakukan pranayama ada 3 teknik yang disampaikan pada video tersebut, yaitu yang pertama yogic breath, yang kedua Bhastrika Pranayama, dan yang ketiga Anuloma Viloma Pranayama. Dan di mana masing-masing teknik pranayama tersebut memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh, yaitu seperti yogic breath
Ini breath ini dapat mendorong ekspansi penuh paru-paru untuk pernapasan yang sempurna. Kedua, meningkatkan pasokan oksigen ke tubuh. Ketiga, melepaskan ketegangan otot. Yang keempat, menyeimbangkan pikiran tubuh dan nafas. Dan yang keempat, mencegah stres. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan berbagai latihan pranayama dan meditasi yang lebih mendalam. Jadi, yogic breath ini adalah teknik yang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh. Selain yogic breath, ada pun teknik Bastrika Pranayama, di mana tak kalah penting juga dengan yogic breath, Bastrika Pranayama ini juga memiliki berbagai manfaat, yaitu seperti pertama, menghilangkan sumbatan dan dahak di saluran hidung. Yang kedua, memperkuat dan membersihkan paru-paru. Ketiga, meningkatkan detoksifikasi tubuh dengan membuang kotoran di dalam darah. Yang keempat, meningkatkan kekebalan tubuh. Yang kelima, memperkuat otot perut, membakar lemak perut dan mengencangkan pinggang. Dan yang terakhir, memberi energi dan merevitalisasi tubuh serta pikiran. Dan yang terakhir adalah teknik Anuloma Viloma Pranayama, di mana juga memberikan berbagai manfaat dalam tubuh kita, yaitu yang pertama, membersihkan dan memurnikan pembuluh darah, saraf, dan saluran energi di dalam tubuh. Yang kedua, meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Yang ketiga, mengurangi apnea tidur dan mendengkur. Dan yang keempat, membantu menyembuhkan sakit kepala, migrain, masalah neurologis, penyumbatan jantung, dan masalah lambung. Dan yang terakhir adalah bermanfaat untuk menyeimbangkan pikiran, tubuh, dan nafas. Nah, sekian ulasan dari dua video yang telah dibagikan oleh Bapak Nyoman Tike selaku dosen pengampu mata kuliah Agama Hindu. Eh, Sekian terima kasih atas attention atau atas perhatian kalian yang sudah menonton video ini. Saya tutup dengan Para Mesanti. Om Santi 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 Om.